Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina habibina al-mustafa Muhammad bin Abdullah, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi ma birahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة حبيبك سيدنا المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته لابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Mari sama-sama kita memulai dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita sama-sama belajar ya, dalam tanda kutip dan artian sama-sama berdiskusi. Silakan mengutarakan pendapatnya nanti di sesi tanya jawab. Dalam hal ini kita mengangkat pembahasan yang kita garis bawahi adalah sirah nabawi sebagai poros. Nah, poros di sini adalah pondasi utama pendidikan usia muda. Mengapa? Setiap kali ada satu tema yang diangkat, harus ada pertanyaan mengapa mengambil tema tersebut. Nah, di sini kami mengambil apa yang telah dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana beliau mengangkat kembali gairah, semangat, dan euforia anak usia muda yang mana saat itu tenggelam dalam kejayaannya umat Islam. Dalam artian ketika udah merasa tinggi, lupa akan dasar utamanya. Nah, sehingga apa yang mereka lakukan berpoya-poya, bersenang-senang, lupa akan hakikatnya sebagai umat sinan Nabi SAW. Makanya diingatkan lagi untuk kembali belajar, kembali mendalami, kembali untuk mengais apa yang telah diwariskan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Sebagaimana masyhur ya, para nabi itu la yurithul mal wala haga. Haga tuh kayak harta yang lain-lain. Nabi itu nggak mewariskan harta, nggak mewariskan pakaian, nggak mewariskan uang dan sebagainya. Tapi apa yang beliau wariskan adalah ilmu. Nah, ilmu di sini kita dapat dari siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Dari para ulama. Nah, dari para ulama inilah kita dapat mengambil pelajaran dalam hal ini sirah nabawiyah. Yang mana sirah nabawiyah ini disusun. Ada yang menulis fiqh sirah. Ada yang menulis sirah nabawiyah al-kubra. Ada yang menulis dalam hal ini dirangkum dalam bait-bait yang bernama bait maulid. Ada yang berzanji, ada yang simtud duror, ada yang ad-daiba atau ad-diba. Ada juga yang ditulis oleh sahibul habaib, yaitu Habib Umar Maurid ad-Diya'ul Lami. Nah, di bait-bait syair inilah kita dapat mengambil pelajaran yang mana pelajaran ini berisikan sejarah Nabi SAW dalam ringkasan, mukhtasarnya. Nah, ada pun yang panjang ialah sirah al-kubra, kayak gitu. Atau tarikh kabir, bisa juga diambil dari kitabnya Imam Bukhari. Nah, yang pertama, apa yang ingin kita ambil pelajaran daripada mencintai Nabi SAW? Masyhur dalam hadis Nabi SAW, hadisnya adalah salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal yang mana
ketika tiga hal ini terangkum, terdapat atau dimiliki oleh seorang muslim, ya, tanda kutip harus muslim, wajada fihi halawatul iman, dia akan mendapatkan yang namanya manisnya iman. Ketika manisnya iman ini telah meresap ke dalam jiwa, katanya Syekh At-Tijani, orang yang mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, dia mustahil musyrik. Ketika halawatul iman itu telah datang kepada dirinya, dia akan dipandang oleh Allah SWT secara langsung. Nah, orang yang dipandang oleh Allah SWT, dia mustahil untuk menjadi murtad ataupun kafir. Karena halawatul iman, manisnya iman itu telah ada pada dirinya. Nah, kita nanti akan membahas namanya halawatul iman itu. Kita tunjukkan lagi. Yang pertama adalah apa? Nah, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi hal yang paling pertama yang harus ditekankan, baik itu pada orang tua untuk mendidik usia muda, mendekankan dalam diri kita, untuk adik-adik kita, untuk orang tua kita, apa yang harus ditekankan adalah cinta yang mencintai Allah SWT dan Rasulnya melebihi dari semua hal. Bahkan melebihi kecintaan kita kepada kedua orang tua, kepada suami ataupun istri, kepada anak ataupun keluarga, bahkan diri kita sendiri. Banyak contoh sahabat yang rela berkorban, bahkan rela berikan nyawanya untuk melindungi Nabi SAW. Nah, itu kecintaan yang mana kecintaan itu mimma siwahuma, melebihi kecintaan dari sesuatu apapun kecuali kecintaan Allah SWT yang paling tinggi, kemudian baru cinta kepada Rasulullah SAW. Itu sejalan dengan firman Allah SWT dan Quran Surah Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Jadi, syarat utama akan diampuninya seluruh dosa-dosa kita, seluruh dosanya manusia itu apa? Hibbullah. Kemudian Rasul. Jadi cinta Rasul dulu, mengagungkan Rasul dulu, memproklamirkan bahwa kita ini umatnya Rasul, barulah nanti akan diampuni dosa-dosa kita. Fattabi'uni, yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Maka harus mencintai Rasulullah SAW dengan apa? Mengikutinya. Mengikuti Nabi bagaimana? Barulah nanti kita akan membahas mengenai apa hal yang harus diikuti oleh kita kepada Nabi SAW. Banyak hal. Yang paling mendasar adalah assalam, daripada makna Islam itu sendiri. Apa sih makna salam? Itu kedamaian, memberikan ketentraman kepada sekeliling kita, kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada keluarga, kepada tetangga. Nah, dalam hal ini, setiap kali pembahasan kita harus mempunyai rujukan dalam hal ini, baik itu dari hadis ataupun dari kitab-kitab. Kita akan mengambil daripada kitabnya Arba'in Nawawi, karangan Sidi Syekh Nawawi Al-Jawi, Syarifuddin An-Nawawi. Kemudian syarahnya kita mengambil sedikit saja. Yang pertama adalah kita mengambil Adabul Islam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi di sini apa yang kita ambil daripada hadis yang tadi adalah ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Sayyidina Rasulullah SAW, mencintai Sayyidina Rasulullah SAW, ingin menaati apa yang telah diarahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang pertama, sejalan dengan makna al-Islam, makna keselamatan itu sendiri adalah apa? Fal yukrim jarahu, menghormati, menghargai, menjunjung tinggi perasaan kerabatnya, saudaranya, tetangganya. Kemudian